Shalom, damai di hati, saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita berjumpa di hari Jumat 20 Desember 2024 dalam program Renungan Harian Keluarga. Mari kita mengisi hari ini dengan kebenaran firman Tuhan yang kiranya akan menuntun perjalanan kehidupan kita. Maka saat ini mari kita siapkan hati dan kita berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan, Engkau yang telah menyelamatkan kami dan memberi hidup bagi kami. Saat ini kami hendak belajar firman Tuhan, terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami boleh memahami firman dan melakukannya di tengah kehidupan kami. Ampun kami dari salah dan dosa, berfirmanlah kami siap mendengar. Amin. Saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, hari ini kita membaca bagian firman Tuhan di dalam kitab Mika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-9 hingga 13. Firman ditulis demikian. Maka akan terjadi pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, Aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu dan akan membinasakan keretamu. Aku akan melenyapkan kota-kota negerimu dan akan meruntuhkan segala kubumu. Aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu, dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi padamu. Aku akan melenyapkan patung-patungmu dan tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu. Maka engkau tidak lagi akan sujud menyembah kepada buatan tanganmu. Aku akan menyentakkan tiang-tiang berhalamu dari tengah-tengahmu dan akan memunahkan berhalamu. Demikian firman kita renungkan dengan tema dibersihkan dari dalam. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Seorang dapat nampak baik dari luar, namun penuh dengan kejahatan di dalam dirinya. Saudaraku, Tuhan Yesus sendiri pernah mengkritik ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang disebutnya sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang bahkan berbagai jenis kotoran. Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan Allah memperhatikan apa yang ada di dalam diri seseorang sebagai sesuatu yang teramat penting. Demikian kalau kita membaca dalam Matius 23 ayatnya yang ke-27. Nah, dalam meneguhkan janji kepada umatnya yang kelak terlepas dan dibebaskan dari tangan musuh dan kekuatan-kekuatan asing, maka Tuhan Allah bekerja dengan cara memurnikan umatnya dari dalam diri mereka. Pada ayat 9 sampai 13 yang kita baca tadi, ditunjukkan tindakan Tuhan Allah yang akan menyelamatkan kerajaannya. Ia menyatakan diri sebagai Aku yang akan melakukan tindakan penyelamatan tersebut. Adalah pertama-tama dengan membersihkan umatnya dari dalam, dari segala bentuk ketidakkudusan, dan dengan demikian menghindarkan mereka dari murkanya. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan umat Allah, mereka berlaku serong dengan menggantikan kepercayaan kepada Tuhan Allah dengan berpaling dan bersandar pada kekuatan militer atau sihir dan peramal, serta penyembahan kepada patung-patung dan tugu-tugu berhala. Nah, saat musuh dari luar menyerang mereka, umat Allah justru merespon dengan kekuatan manusia dan bukan kekuatan Tuhan Allah. Hal ini nyata di sepanjang perjalanan umat Israel sejak keluar dari tanah Mesir dengan menyatakan karakter mereka yang selalu berpaling dari Tuhan Allah yang hidup, yakni Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, dan mencari Allah-Allah yang disembah bangsa-bangsa lain. Penyelamatan Tuhan Allah menyadarkan umatnya untuk percaya kepadanya saja. Namun sebelum penyelamatan itu terjadi, umat Allah harus menjalani hukumannya terlebih dahulu sebagai bagian dari komitmen Tuhan Allah untuk membersihkan umatnya dari dalam diri mereka. Hukuman kepada umatnya ini dan kemudian penyelamatannya atas mereka pada akhirnya
bermaksud untuk membersihkan mereka agar hati mereka hanya berpaut kepada Tuhan Allah saja. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai keluarga Kristen, maka kita perlu meyakini bahwa proses hidup yang Tuhan Allah izinkan teralami dalam hidup kita dimaksudkannya untuk memurnikan kita dari dalam diri kita. Kecondongan hati kita terhadap dosa adalah alasan mengapa kita masih suka hidup dalam dosa-dosa yang pada akhirnya menghancurkan hidup kita dan keluarga kita. Tuhan Allah mau memurnikan hati kita agar tindakan-tindakan hidup kita berkenan kepadanya, dan Tuhan pasti mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih, kami sangat bersyukur atas firman-Mu di hari ini yang mengingatkan kami untuk senantiasa hidup dalam ketaatan kesetiaan kepada Tuhan. Sebab ada konsekuensi bagi kami yang hidup tak taat kepada Tuhan. Ada penghukuman oleh karena kehidupan yang berlaku serong, berlaku kurang percaya kepada Tuhan. Maka kami percaya pula tuntunan Tuhan dalam hidup kami lewat firman akan mengarahkan kami untuk selalu hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Sebab itu berkati keluarga kami, istri, suami, anak-anak, orang tua kami selalu hidup dalam perkenanan Tuhan. Terpuji Engkau ya Tuhan Allah. Berdoa biarlah Engkau senantiasa juga memberkati setiap apa yang kami kerjakan di dalam Engkau membawa hasil yang kami pergunakan juga untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terlebih ketika kami mau merayakan Natal di tahun ini, selalu ada sukacita dan damai sejahtera, walaupun mungkin hidup dalam berbagai pergumulan penderitaan, dan mungkin ada dalam keadaan sakit dan lain sebagainya. Tapi kami percaya bahwa tangan kasih Tuhan memulihkan kami, memberkati kami. Sebab itu juga berdoa bagi mereka yang sedang bergumul di hari ini dengan sakit atau apapun yang mereka gumuli, dikuatkan iman bagi mereka menghadapi semuanya itu. Yang bersyukur dengan berbagai hal, Tuhan berkati selalu mereka ada dalam syukur sukacita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk gereja-Mu, berkati senantiasa Gereja Masihi Injili di Minahasa. Demikian juga memberkati Jemaat Maranatha Pasdratan, di dalamnya ada diaken, penatua, pendeta bersama keluarga, diberkati oleh Tuhan. Bahkan juga Komisi Multimedia terus ada dalam penyertaan dan pemberkatan Tuhan. Berkati juga kiranya ya Tuhan pemerintah kami, agar supaya senantiasa pemerintah kami diberkati untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami serahkan kehidupan kami kepada-Mu hari ini dan hari-hari selanjutnya dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, demikian renungan harian keluarga di hari ini. Semoga ini memberkati saudara-saudara dan memberi inspirasi bagi saudara untuk melaksanakan tugas tanggung jawab hari ini. Jangan lupa selalu rajin berdoa, baca firman, rajin bekerja. Tuhan pasti memberkati kita, dan jangan lupa juga selalu ikuti renungan harian keluarga ini dari channel YouTube Gemi Maranatha Pasdratan. Salam sejahtera, shalom, damai di hati.